Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aulia Putri Oktaviani, mahasiswi Fakultas Humaniora dengan program studi Bahasa dan Sastra Arab. Di sini saya akan menyampaikan presentasi mengenai Islam normatif dan juga Islam historis. Pokok pembahasan yang akan saya sampaikan dalam presentasi ini ada 3, yaitu yang pertama, pengertian Islam normatif dan juga pengertian Islam historis. Yang kedua, normativitas sakralitas dan historisitas profanitas. Yang ketiga, pendekatan ilmiah atas fenomena keagamaan atau yang biasa disebut dengan fenomenologi agama. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian Islam normatif. Kata normatif berasal dari bahasa Inggris norm yang memiliki arti ajaran, ketentuan tentang masalah yang baik dan buruk, yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Islam normatif adalah Islam sebagai wahyu, yakni Islam yang berpegang teguh dengan norma-norma dan aturan-aturan dalam prinsip yang telah ditetapkan dalam Al-Quran dan Sunnah, yang bersifat absolut. Absolut yang dimaksud di sini adalah mutlak dan tetap. Jadi bisa disimpulkan Islam normatif adalah pendekatan yang melihat agama dari segi ajaran pokok murni dari Tuhan dan belum terdapat pemikiran manusia di dalamnya. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai 5 kajian Islam normatif. Yang pertama yaitu teologi, yang berarti pemikiran tentang ketuhanan dan hal-hal yang berkaitan dengan ketuhanan. Yang kedua yaitu tafsir, yaitu penjelasan dan pemaknaan pada kitab suci. Yang ketiga tasawuf, yaitu pemikiran dan pendekatan tingkah laku terhadap ketuhanan atau usaha yang dilakukan oleh seseorang untuk menyucikan jiwa dengan cara menjauhi pengaruh kehidupan yang bersifat kesenangan duniawi dengan cara mendekatkan diri kepada Allah. Yang keempat ada fikih, yaitu hukum yang mengatur segala aspek kehidupan manusia. Yang kelima ada filsafat, yaitu pemikiran dalam bidang hakikat kebenaran dan kenyataan. Yang selanjutnya adalah pengertian Islam historis. Dalam KBBI, kata historis bermakna sejarah yang berarti pengalaman masa lampau daripada manusia. Islam historis adalah Islam sebagai produk sejarah, yakni Islam yang berpegang teguh pada gejala dan fenomena yang berhubungan dengan realitas kesejarahan yang dinamis. Maksud dinamis di sini adalah mampu menyesuaikan diri dengan keadaan. Jadi Islam historis adalah cara pandang dalam memahami agama dengan melihat, memahami, menghubungkan peristiwa dan kejadian berdasarkan data dan fakta. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang 3 kajian Islam historis. Yang pertama yaitu antropologi agama, yaitu pemahaman tingkah laku manusia dalam beragama yang berhubungan dengan kebudayaan. Selanjutnya ada sosiologi agama, yaitu pemahaman sistem realisasi sosial yang berhubungan dengan agama. Selanjutnya ada psikologi agama, yaitu pemahaman aspek-aspek kejiwaan yang berhubungan dengan agama. Yang selanjutnya pengelompokan Islam normatif dan Islam historis. Menurut Nasr Hamid Abu Zaid, Islam normatif dan historis dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama yaitu wilayah teks asli Islam. The original text of Islam adalah Al-Quran dan As-Sunnah yang bersifat absolut. Kemudian pemikiran Islam yang merupakan ragam menafsirkan pada teks Islam, yaitu penafsiran terhadap Al-Quran dan As-Sunnah. Dalam kelompok ini dapat ditemukan 4 pokok cabang, yaitu fikih, teologi, filsafat, dan juga tasawuf. Yang selanjutnya praktek yang dilakukan kaum muslim. Praktek ini muncul dalam berbagai bentuk sesuai dengan latar belakang sosial, seperti praktek duduk miring ketika tahiyat akhir bagi muslim Indonesia, sementara muslim di negara lain tidak mempraktekannya. Selanjutnya kita akan membahas pengertian normativitas, sakralitas, historisitas, dan profanitas. Normativitas adalah norma, ajaran, dan juga acuan. Sedangkan sakralitas adalah hal yang lebih mudah dirasakan daripada dilukiskan, atau sesuatu yang diagungkan. Historisitas adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan sejarah, sedangkan profanitas memiliki pengertian sesuatu yang biasa, umum, tidak diagungkan, dan bersifat sementara. Kemudian kita akan membahas pengertian normativitas sakralitas.
Normativitas sakralitas adalah murni dari agama, berasal dari Tuhan, absolut, dan mengandung nilai sakralitas. Sedangkan historisitas profanitas adalah hasil pemikiran agama, berarti berasal dari selain Tuhan, yaitu dari manusia, bersifat temporal, berubah, dan tidak sakral. Dalam kajian keislaman terdapat tumpang tindih antara sakralitas normativitas dan historisitas profanitas, sehingga sering terjadi ketegangan-ketegangan di antara satu dengan yang lain. Untuk menjembatani dua hal tersebut, filsafat bisa dijadikan sebagai mediator. Filsafat yang dimaksud di sini adalah filsafat dalam bidang keilmuan, serta filsafat sebagai metodologi keilmuan memiliki 3 ciri, yaitu yang pertama, pendekatan, kajian, atau telaah pada fundamental idea, bukan religion. Yang kedua, yaitu critical thought, yaitu tidak terjebak pada kepentingan-kepentingan historis, empiris, dan juga kultural. Yang ketiga, yaitu kebebasan intelektual, sekaligus mempunyai sikap toleran serta terbebas dari dogmatis dan fanatis. Kemudian pendekatan ilmiah atas fenomena keagamaan atau yang sering disebut dengan fenomenologi. Fenomenologi berasal dari bahasa Yunani painomenon yang berarti gejala dan logos yang berarti refleksi atau ilmu. Fenomenologi bisa dimaknai ilmu tentang gejala. Sedangkan pengertian fenomenologi agama merupakan salah satu disiplin keilmuan dan pendekatan modern terhadap agama. Kemudian tujuan fenomenologi agama adalah untuk menemukan esensi agama. 7 langkah pengoperasian fenomenologi agama menurut Van der Leeuw. Yang pertama yaitu klasifikasi, yaitu memeta-metakan fenomena agama sesuai dengan kategori. Yang kedua, mengikutsertakan gejala itu ke dalam kehidupan kita. Dalam artian peneliti harus membaur dengan fenomena tersebut. Yang ketiga, ada pengurungan. Jadi selama penelitian, fenomenolog agama harus menahan diri dari memberikan penilaian. Yang keempat, ada mencari esensi gejala dan tipe ideal hubungan struktur-struktur. Upaya ini untuk memperoleh pemahaman holistik tentang berbagai aspek terdalam suatu agama. Yang kelima, ada das Verstehen, yaitu bisa mengerti dan memahami keaslian gejala-gejala agama. Yang keenam, ada fenomenologi tidak berdiri sendiri, akan tetapi berhubungan dengan pendekatan-pendekatan lain. Yang terakhir, ada memberikan kesaksian hasil penelitian. Sekian yang dapat saya sampaikan, atas kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.